Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Dinda Dwi Suci bersama dengan teman saya yaitu ada Retno Dwi Rahayu dan Joya Sahone di Burah Malau. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika terkait pemahaman dalam masyarakat yang harus dirubah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang etika dalam adat istiadat, di mana pengertian adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Berdasarkan perkembangan arti, kemudian adat istiadat lebih dikenal dengan etika perangai, di mana etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Etika perangai ini diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku, yaitu seperti berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, dan upacara adat lain-lainnya. Di sini ada ciri-ciri adat sebagai sistem etika di masyarakat Indonesia, yaitu pertama, berisi hal-hal yang harus dilakukan. Yang kedua, merupakan urusan komunitas atau kelompok. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang ada mencakup seluruh kehidupan. Yang keempat, sumbernya tidak pribadi. Yang kelima, jika sesuai dianggap wajar. Yang keenam, diturunkan dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, dianggap memberi berkat. Dan yang kedelapan, adanya sanksi-sanksi atau reaksi masyarakat. Walaupun etika yang bersumber dari adat ini tidak diberikan sanksi tertulis, tetapi sanksinya itu lebih berat karena pelanggaran etika dapat membawa perasaan yang tidak enak, tidak dipercaya, dikucilkan, disindir, tidak disenangi dalam lingkungan tersebut, merasa kualat, dan lain-lain. Ritual kenduri laut sebagai tradisi adat Tapanuli Tengah. Adat kenduri laut atau juga sering disebut jam laut oleh masyarakat Melayu yang diartikan sebagai ucapan syukur atas tangkapan yang dihasilkan dari laut. Dapat dilihat secara geografis, Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir pantai atau laut barat atau diistilahkan sebagai etik pesisir pantai Sumatera Utara. Sehingga sebagian besar masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari hasil laut atau dengan kata lainnya sebagai nelayan. Wujud ungkapan syukur atas hasil laut tersebut yang kemudian diadakan upacara kenduri laut oleh masyarakat setempat. Ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam acara kenduri laut, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan dengan mempersiapkan berbagai sajian makanan yang diperuntukkan untuk tamu-tamu, juga warga masyarakat yang mengikuti upacara. Selain itu juga dipersiapkan perlengkapan posijik sebagai prosesi utama pelaksanaan upacara kenduri laut, dan juga perahu sebagai pengangkut sesaji yang akan dibawa ke tengah laut. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan upacara dimulai pada malam hari oleh perwakilan dari beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah, dan setiap perwakilan harus membawakan beberapa persembahan berupa kerbau atau semacamnya. Kurban tersebut kemudian dibawa oleh perahu ke tengah laut dengan membawa sesaji berupa kepala kerbau dan isi perut serta tulang untuk dibuang ke laut. Sekembalinya dari laut, diadakan acara makan bersama dengan para undangan dan masyarakat setempat. Ritual kenduri laut berasal dari Pulau Sumatera Utara, daerah Tapanuli Tengah. Kenduri laut adalah tradisi yang dilakukan sekali setahun yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan ketika melaut selama setahun belakangan. Upacara tersebut memiliki beberapa syarat seperti memotong kerbau yang dagingnya dimasak dan dinikmati bersama masyarakat yang hadir. Sedangkan bagian kepala, kulit, isi perut, dan tulang dicait kembali seperti sedia kala dan diantarkan ke tengah laut agar biota laut juga ikut menikmati binatang kurban tersebut. Setelah kerbau diantarkan, maka para nelayan tidak boleh mengambil biota laut dalam waktu 3 pasang dan 3 surut air laut. Pantangan lain yaitu nelayan tidak boleh membuang hajat di sisi kiri sampan, tidak boleh membuang apapun ke dalam sampan,
atau pinggir pantai, tidak boleh menjemur baju basah di atas sampan. Sisi positif dari ritual ini adalah mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal negatif seperti merusak lautan dengan membuang plastik sampah, menangkap ikan dengan cara yang salah, ataupun hal-hal yang bisa merugikan lautan kita. Dan sisi negatif atau buruk dari ritual kenduri laut ini adalah potongan kurban tersebut yang dibuang ke laut itu merupakan pencemaran lingkungan. Tradisi ngubah kris oleh sebagian masyarakat Jawa adalah tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa yang masih mewarisi tradisi tersebut, di mana tradisi ngubah kris itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki benda pusaka peninggalan seperti kris dan sebagainya. Salah satu daerah di Pulau Jawa yaitu Blora, dia adalah salah satu yang masih mempertahankan tradisi ini. Biasanya, tradisi ngubah kris ini dilakukan pada bulan Suro atau pada tahun Jawa, di mana juga masyarakat yang masih percaya bahwa alat pusaka peninggalan leluhur tersebut itu memiliki kekuatan gaib yang harus dirawat dan dijaga. Dalam tradisi ngubah kris ini, caranya pun terbilang mudah karena kris disikat menggunakan cairan jeruk nipis, sabun colek, dan lerak, di mana lerak adalah lamuran deterjen tradisional yang terbuat dari tumbuhan. Setelah itu, kemudian kris dibilas hingga bersih sebelum akhirnya dimasukkan dan direndam dengan larutan khusus yang hanya diketahui oleh orang tertentu. Tujuan sebagian masyarakat yang masih percaya untuk melakukan tradisi ngubah kris sendiri ini adalah untuk mensucikan kris dari kotoran sebagai bentuk menghormati benda pusaka tersebut dan meyakini bahwa percaya dengan kris atau peninggalan leluhur tersebut itu akan dijauhkan dari roh-roh jahat yang dapat memberikan kita kesialan, musibah, dan berbagai penyakit. Dan untuk etika yang terkait, tradisi ngubah kris jika untuk merawat kris agar tidak rusak karena termakan usia itu tidak ada salahnya. Yang akan menjadi kesalahan apabila kepercayaan seseorang atau sekelompok orang tersebut bahwa kris dapat menjauhkan kita dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Karena dalam etika beragama, Tuhan adalah tempat kita meminta perlindungan dari segala bahaya dan kesialan.